Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan presentasikan kelompok 12. Tugas kelompok mata kuliah biologi umum dengan dosen Ibu Ganda Hijrah Selaras, SPD MPD. Nama kelompok 1. Sylvie Aprilia Syarif dengan NIM 21031154. Yang kedua, ada Ostri Wahyuni dengan NIM 21031148. Materi yang dibahas: 1. Sistem reproduksi. 2. Sistem koordinasi. 1. Sistem reproduksi. Yang dimaksud dengan sistem reproduksi adalah sistem reproduksi terlihat berbeda, tetapi keduanya memiliki tugas yang sama, menghasilkan sel-sel yang disebut dengan sel gamet. Jika sel laki-laki dan perempuan bertemu, keduanya bersatu dan menjadi calon manusia baru setelah 9 bulan tumbuh dan berkembang di dalam rahim. A. Organ-organ reproduksi. 1. Organ-organ reproduksi pada laki-laki, yang termasuk testis tersusun atas organ-organ seksual primer dan organ-organ seksual sekunder. Penis memiliki saluran untuk menyimpan dan mengangkut sperma keluar tubuh. Epidermis sebagai tempat penyimpanan dan pemasakan sperma. Uretra yang terdapat dalam penis berfungsi membawa sperma keluar tubuh. Kelenjar prostat terletak di bawah kandungan kemih untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. 2. Sistem reproduksi pada perempuan menghasilkan sel kelamin betina, sel telur dan ovum di dalam sepasang ovari, tunggal ovarium, mengantarkan ovum menuju oviduk atau saluran telur, yaitu tempat terjadinya fertilisasi pembuahan, menghasilkan hormon kelamin betina yaitu estrogen. Ovari terletak di sisi kiri dan kanan uterus rahim. Serviks merupakan rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. B. Gametogenesis. Yang dimaksud dengan gametogenesis adalah spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi dalam testis, tepatnya di dalam tubulus laki-laki, menghasilkan sperma hidup. Dari awal usia remaja, proses spermatogenesis dimulai dari membelah secara mitosis dan tumbuh sel-sel induk sperma atau spermatogenia. Terus ada oogenesis. Oogenesis atau proses pembentukan ovum terjadi di dalam ovari. Selama perkembangan janin, sel-sel epitel germinal yang menyelubungi permukaan luar ovari mengalami pembelahan mitosis. Selanjutnya, yang kedua, sistem koordinasi. Yang dimaksud dengan sistem koordinasi: 1. Sistem saraf. Sebuah sistem yang mengatur organ-organ pada tubuh agar tubuh dapat bekerja dengan baik. Organ-organ dan sistem harus bekerja. Sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Struktur sel saraf. Sel saraf tersusun atas satu badan, sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma, nukleus, dan organ-organ sel lainnya. Fungsinya mengirimkan informasi dalam bentuk rangsangan elektrokimia. Serabut ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu dendrom dan akson. Dendrom merupakan serabut pendek, bercabang, yang meneruskan rangsangan dari reseptor ke badan sel saraf. Sel saraf dapat dibagi menjadi 3. 1. Sel saraf sensori. Sel saraf sensori adalah sel saraf yang berfungsi menghantarkan impuls atau membawa rangsang dari reseptor, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sel saraf motorik adalah sel saraf yang berfungsi mengirimkan perintah dari sistem saraf ke efektor. Sel saraf konektor merupakan sel saraf yang berfungsi menghubungkan sel saraf sensori menyusun bagian sensori sistem saraf tepi. 2. Susunan sistem saraf. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat tersusun atas otak dan sumsum tulang belakang. Otak terletak dalam tulang tenggorok, sedangkan sumsum tulang belakang terletak di dalam ruas-ruas tulang belakang. Otak adalah organ lunak yang dilindungi tulang tenggorok.
Otak dikelilingi oleh cairan cerebrospina. Fungsi otak: A. Memproses dan mengatur tanggapan terhadap rangsangan. B. Menerima rangsangan sensori dari dalam dan luar tubuh. C. Penalaran pengetahuan dan daya ingat. D. Mempertahankan aktivitas atau gerak yang tidak kita sadari dengan detak jantung. Otak depan. Otak besar merupakan pusat pengaturan semua kegiatan sadar atau berdasarkan kehendak otak besar kanan mengatur fungsi tubuh bagian kiri, sedangkan belahan otak besar bagian kiri mengatur fungsi tubuh bagian kanan. Otak tengah. Otak tengah merupakan pusat pengatur refleks pendengar, misalnya pergerakan kepala untuk menemukan suara, dan pusat pengaturan refleks penglihatan yang meliputi pemfokusan. Otak belakang. Otak belakang tersusun otak kecil. Otak kecil memiliki dua belahan, yaitu kanan dan kiri. Otak kecil berfungsi mengatur keseimbangan serta posisi tubuh. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Kalau ada kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.